Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebangsa dan setanah air, senasib dan sepenanggungan. Pada hari ini berjumpa lagi dengan putra matahari terbit, putra timur Indonesia, putra Alfa Indra Chandra Kirana Dewa Raja Amarullah, menyapa kepada masyarakat bangsa Indonesia sekalian, menyampaikan kepada seluruh pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia di bawah naungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada kesempatan ini saya menghimbau dan menyampaikan kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia, kepada keamanan Republik Indonesia, utamanya TNI, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sudah saatnya dan sudah waktunya senantiasa ada di gugus depan untuk mempertahankan kedaulatan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Karena alat bersenjata negara Republik Indonesia berhak penuh untuk menjaga dan memelihara kedaulatan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia demi keutuhan dan demi kemajuan serta demi kemakmuran bangsa negara Republik Indonesia di bingkai NKRI yang ada. Pada kesempatan hari ini saya himbau dan saya sampaikan kepada seluruh prajurit negara Republik Indonesia atas nama TNI yang bekerja di gugus depan untuk melindungi segala hak kedaulatan negara Republik Indonesia. Pada kesempatan pengunggahan ini yang saya sampaikan, pada dasarnya Pancasila telah menuntut keadilan. Bukanlah rakyat yang menuntut keadilan, tetapi Pancasila yang menuntut keadilan ditegakkan dan didudukan pada porsi sesuai hak dan kewajiban kewenangan yang diberikan, baik itu militer maupun lembaga-lembaga yang dipercayakan, tetap senantiasa menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi pada kesempatan ini Pancasila lah yang menuntut keadilan negara Republik Indonesia demi keutuhan bangsa dan negara. Sepanjang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dijalankan di negara Republik Indonesia, telah banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum atas nama penguasa dan atas nama lembaga per lembaga. Namun senantiasa tidak memahami kedudukan Pancasila di dalamnya, sehingga banyak perihal dan hal-hal yang dilakukan di luar pendasaran dari Pancasila itu sendiri, sehingga yang terjadi adalah sebuah penempatan yang menimbulkan berbagai macam kekacauan, menimbulkan berbagai macam keributan, dan melahirkan berbagai macam perdebatan. Sampai-sampai Pancasila dibuat dengan perundang-undangan atas nama perubahan. Namun sesungguhnya Pancasila bagaimanapun dengan cara apapun tidak bisa dirubah sedikit pun bentuknya. Karena Pancasila ini adalah harga mati dari aturan yang ditetapkan, yaitu manusia lahiriah dan manusia batiniah di dalam menempatkan sebuah kaidah aturan dalam kehidupan. Baik dikatakan berbangsa, baik juga dikatakan bermasyarakat. Mengapa Pancasila memiliki hak veto yang begitu besar? Karena hak veto Pancasila adalah rampungan agama yang menjelaskan sebuah peradaban dan tatanan yang ada. Adatnya sudah termuat di dalamnya, agamanya sudah termuat di dalamnya. Kemudian berbicara penempatan masalah etikanya, sudah jelas senantiasa dia tetap menjunjung tinggi nilai-nilai etika daripada keadaan peradaban itu sendiri. Jadi senantiasa tidak ada kata istilah melaksanakan perubahan perundang-undangan, karena Pancasila ini adalah penjelmaan keterangan
yang sudah memberikan penjelasan secara konkret. Jadi tidak ada kata-kata perubahan, tidak ada kata penggantian atau perancangan melaksanakan sebuah reformasi. Reformasi yang sudah dikerjakan dan dilaksanakan, para elit-elit yang telah mengaku sekaligus menyatakan dengan pernyataan bahwa sudah membawa dampak Indonesia ke hal yang positif. Namun era reformasi sampai saat ini belum membuahkan sebuah dampak yang positif kepada tatanan regenerasi yang ada. Malah semakin hari generasi melurut jauh daripada landasan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Mengapa demikian? Teriak-teriak yang dilaksanakan di tengah jalan, manuver-manuver bahasa yang diadakan di tengah jalan, demonstrasi yang dibawa oleh massa di tengah jalan, bukan pengajaran etika dan bukan pengajaran moralitas, tetapi pengajaran sebuah kejahatan yang membawa dampak yang lebih mengacaukan generasi yang ada. Jadi sudah barang tentu kepada siapa yang merasakan bahwa ia sebagai tokoh reformasi, bahwa keberhasilan reformasi itu sudah ada, itu hanya spionasi dan spekulasi pernyataan belaka. Namun sampai saat ini negara belum dibawa dalam keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan yang ada. Mengapa demikian? Yang lahir hanya proses euforia kekuasaan, euforia atas nama institusi yang bersih, namun para oknum tidak melakukan kebersihan di dalam pelaksanaan apa yang dia laksanakan. Hak dan kewajiban dia tidak lakukan sebagaimana ketetapan daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dibawa dari Pancasila itu sendiri. Sesungguhnya Pancasila mengajari sebuah ketetapan mengenai kepercayaan spiritual yang benar, mengenai kemanusiaan yang bijaksana di dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana manusia itu adalah khalifah di permukaan alam. Senantiasa manusia sebagai salah satu tolak ukur atau keteladanan yang memberikan suatu dinamika hidup yang lebih jelas dan terarah demi membangun keutuhan bangsa dan negara serta hukum umat manusia. Tidak dilihat daripada komunitas, golongan, agama atau etnis di dalamnya, namun sesungguhnya manusia dengan manusia harus senantiasa memberikan pelayanan yang lebih baik dan yang lebih konkret di dalamnya. Dengan keadaan dan situasi negara semakin hari perpelintiran dan permainan bahasa yang dibawa ke dalam bursa perpolitikan, sehingga generasi ke depan dan generasi yang akan datang, generasi yang ada malah menambah bingung, mana tidak bisa mendapat tempat karena yang berjalan adalah bahasa retorika yang pada akibatnya tidak ada tempat untuk menempatkan sebuah pemikiran yang sehat dan pemikiran yang berlandaskan asas ketuhanan, asas kemanusiaan, dan asas peradaban. Yang ada bahasa spekulasi-spekulasi yang muncul. Saudara sekalian, sebangsa dan setanah air yang ada di bingkai Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Keterangan hari ini mengulas dan menetapkan tentang memelihara dan menjaga Pancasila. Sesungguhnya Pancasila ini sebagai panglima yang memiliki kekuasaan dan yang memiliki wilayah teritorial perintah lebih daripada Panglima TNI. Panglima TNI hanya melaksanakan hak dan kewajibannya, tetapi isi Panglima TNI adalah Pancasila itu sebagai dasar pelaksanaannya. Bila mana ada oknum yang keluar daripada Pancasila, memanfaatkan Pancasila sebagai kekuasaan atas nama, maka sesungguhnya oknum itu betapa meruginya ia merusak keadaan yang ada. Cukup pengalaman Orla ke Orde Baru menuju ke reformasi. Globalisasi, transformasi era zaman yang kita hadapi ke depan, Pancasila ini sebagai tolak ukur aturan dunia yang bisa mengatasi berbagai macam persoalan. Karena Pancasila ini adalah membangun sebuah keutuhan manusia itu sendiri di lingkup di mana alam itu berada. Bahwasanya Pancasila ini adalah idealnya seluruh agama yang dirampungkan dalam sebuah bahasa yang disebut filosofi, memiliki landasan yang mendasar yang berhubungan dengan alam semesta dan semesta alam di dalamnya. Saya berharap dan saya harapkan kepada militer Republik Indonesia harus berada di gugus depan untuk mempertahankan hak kedaulatan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia di bawah
simbol merah putih, dan di bawah lambang Garuda Pancasila. Harga mati tanpa ada tawar-menawar. Barang siapa yang memerankan untuk menjadikan kekuasaan politik mencapai tujuan dan kekuasaannya, maka senantiasa itulah pembelotan negara. Dan itulah oknum-oknum yang akan mengkhianati negara. Maka sudah barang tentu tidak perlu menyebut pasal, bab, dan ayat. Yang bersangkutan harus ditindaki di tempat. Tidak ada tawar-menawar. Karena sudah barang tentu dia tidak memikirkan aksesibilitas apa yang dia lakukan, hanya dia pikirkan apa yang dia dapatkan dan keuntungan yang dia raih. Sudah barang tentu orang-orang ini, inilah orang-orang yang bersifat monopoli keadaan. Ini hukum penjajahan. Jadi yang dikatakan penjajahan sekecil apapun tidak boleh lagi terlaksana dan tidak boleh lagi dilakukan oleh oknum manapun. Karena Pancasila memberikan cover back untuk memberikan sebuah penjelasan dan keterangan secara konkret kepada warga negara Republik Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Mias sampai ke Pulau Rote. Sehingga kedaulatan negara sekarang TNI harus ada di gugus depan. Karena yang dapat mempertahankan keamanan negara adalah militer sejatinya yang dikatakan alat bersenjata Republik Indonesia. Pada kesempatan ini saya menyapa ke seluruh tentara Republik Indonesia, baik laut, baik udara dan darat, siaga dan siap di berbagai macam sudut dan penjuru untuk mempertahankan bingkai NKRI dan kedaulatan negara berdasarkan Pancasila. Karena sesungguhnya Pancasila ini adalah rentang kendali perintah lebih daripada kebijakan Presiden Negara Republik Indonesia. Presiden sebagai pelaksana daripada menjunjung tinggi kedaulatan daripada Pancasila itu sendiri, sehingga pelaksana daripada Pancasila Presiden yang melaksanakan kebijakan. Di lain daripada itu, militer melindungi dan menjaga segala kebijakan demi membangun sebuah keutuhan dan demi membangun persatuan dan kesatuan di bingkai NKRI Republik Indonesia ini, agar sama kita cintai negara yang besar ini menjadi negara yang majemuk, bangsa yang besar ini menjadi bangsa-bangsa yang barangkali bisa memberikan contoh kepada bangsa-bangsa lain, bahkan bisa duduk berdiri untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa-bangsa lain di tengah persoalan globalisasi, transformasi zaman yang berjalan dengan berbagai macam komunitas bingung untuk mencari arah kebenaran. Pancasila menyatakan kebenaran karena Pancasila memiliki landasan yang ideal dalam kehidupan manusia. Pancasila bukan ahli retorika. Pancasila bukan hadir sebagai pembauran atau pembiusan kata-kata, tetapi Pancasila memberikan harga mutlak bagi generasi bangsa Indonesia. Karena dia adalah satu-satunya hukum dan undang-undang yang bisa memberikan penjelmaan konkret bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada kesempatan ini saya menyampaikan salam hormat kepada seluruh masyarakat Republik Indonesia, Putra Timur dari Matahari Terbit Indonesia, menyampaikan kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia memelihara dan menjaga ukhuwah Pancasila, karena Pancasila itu adalah hukum sebagai panglima di dalamnya. Karena panglima itu hanya penyandang jabatan, tapi isi daripada panglima adalah Pancasila di dalamnya. Maka para panglima, sekiranya pada kesempatan ini, pahamilah kedudukan Pancasila yang benar dan yang baik. Pahamilah undang-undang dasar yang benar yang baik. Karena sekarang Pancasila menuntut keadilan, undang-undang menuntut hak dan kewajiban. Tolong dipahami, Pancasila menuntut keadilan, undang-undang dasar menuntut hak dan kewajiban. Barang siapa yang telah menyalahgunakan kewenangan sepanjang Indonesia merdeka 76 tahun, maka segala yang dia lakukan dia pertanggungjawabkan, sekecil apapun dan sebesar apapun penyalahgunaan yang dia lakukan. Yang menyatakan keadilan adalah Pancasila, karena sudah banyak yang memakai simbol-simbol Pancasila, namun tidak menjalankan kewenangan Pancasila sebagaimana Pancasila itu menyatakan 5 butir di dalam ketetapan Pancasila itu sendiri. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, penyampaian saya yang singkat ini, seluruh rakyat bangsa Indonesia senantiasa bersiaga, ada di gugus depan,
menjadi salah satu penyelenggara dan menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dengan Pancasila itu sendiri. Sehingga khususnya masyarakat bangsa Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia yang disebut alat negara, kemanunggalan TNI dituntut demi bisa memberikan sebuah dinamika kenyataan tanpa dengan retorika. Maka alat negara memiliki hak melindungi kedaulatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bersama Pancasila, melindungi kedaulatan rakyat negara Republik Indonesia, dan melindungi bingkai NKRI sebagai pertanggungjawaban sebagai prajurit-prajurit tangguh di gugus depan, agar senantiasa bangsa ini tetap menjadi bangsa yang majemuk, bangsa ini berdiri tegak menjadi bangsa yang bersatu padu untuk membangun sebuah kemaslahatan dunia, kemaslahatan umat manusia, dan kemaslahatan yang ada. Tujuannya untuk kita memperkenalkan kebaikan dan kebenaran pada sisi setiap pribadi, pada sisi setiap masyarakat yang ada. Bukanlah pembenaran, karena kebenaran itu adalah hidayah Allah. Pembenaran itu biasanya adalah daripada akal manusia yang mencari-cari kekuasaan dalam kehidupannya. Sehingga senantiasa janganlah pakai alat pembenaran, tetapi pakailah alat kebenaran. Bawalah nurani yang benar, janganlah bawa retorika dengan pemikiran yang jauh. Hanya mengutamakan hawa nafsu lalu ia berbicara dengan kepandaian kepintarannya. Namun penempatan kepandaian kepintarannya tidak ada tempat, senantiasa dia meruncing situasi yang ada. Bila mana bahasa yang dikatakan meruncing situasi yang ada, itu yang sesungguhnya dikatakan provokator alias provokasi. Jangan melahirkan bahasa provokasi atau provokator, tetapi lahirkanlah bahasa sebuah komunikasi yang membangun sebuah jiwa-jiwa yang tenang, yang membangun sebuah jiwa-jiwa dalam kejiwaan agar membangun sebuah spiritual yang benar dan yang baik, agar menjunjung tinggi nilai-nilai sesama dan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Pada kesempatan singkat ini saya ulas kembali, TNI harus ada di gugus depan membantu kinerja pemerintah, di mana Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo sementara berupaya mengembalikan kedaulatan satu demi satu. Suka tidaknya, mau tidaknya, Bapak Presiden bertanggung jawab penuh atas kinerja apa yang Bapak telah sampaikan, baik itu media informasi, media massa maupun media elektronik. Bapak Presiden sebagai pelaksana utama kebijakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia senantiasa tetap melihat kepentingan kekuasaan Pancasila di dalam mengatasi berbagai macam hal. Bukan kepentingan kelompok atas nama kelompok yang memiliki urgensi nama di dalam kelompok politiknya. Sekali lagi, Pancasila tidak pernah berbicara komunitas politik, tapi Pancasila berbicara aksesminasi dari semua kelompok yang ada di bingkai NKRI ini. Tolong Bapak Presiden melaksanakan sebuah kebijaksanaan yang lebih bijak dan lebih membijaksanai segala kepentingan ruang publik yang ada. Sehingga lahirlah hukum dan undang-undang yang tidak mendiskriminasi masyarakat, yang tidak mengikat masyarakat dan tidak memojokkan masyarakat. Salam hormat saya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Insinyur Joko Widodo. Selamat bertugas dan menjalankan hak kewarganegaraan sesuai dengan amanat institusi dan konstitusi. Kebenaran, bukan persoalan pembenaran, tetapi kebenaran dijalankan agar senantiasa bangsa ini keluar dari berbagai macam belenggu yang ada. Terima kasih penyampaian singkat saya. Salam hormat, salam merdeka kepada negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.